Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Azizah dengan NIM K7119050 dari kelas 4A, PGSD Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan jawaban atas tugas genetika. Nomor 1. Buatlah sebuah kasus tentang perebutan anak yang diselesaikan dengan mengecek persilangan golongan darah kedua orang tua yang berebut. Untuk meyakinkan hasil dari persilangan tersebut, dilakukan juga tes PCR. Jelaskan bagaimana proses tes PCR terjadi sehingga disimpulkan bahwa anak tersebut memang benar anak dari orang tuanya. Kasusnya adalah sebagai berikut. Ozzy adalah seorang anak laki-laki yang sudah tinggal di panti asuhan selama 2 tahun. Pada suatu hari, datanglah dua orang tua yang meyakinkan diri bahwa mereka adalah orang tua dari Ozzy. Nama Ozzy, golongan darah A, Pak Ahmad dan Bu Sita, golongan darah A dan AB, Pak Rizal dan Bu Indah dengan golongan darah O dan B. Berdasarkan data tersebut, manakah orang tua Ozzy yang sebenarnya? Kasus tersebut dapat diselesaikan dengan mengecek persilangan golongan darah kedua orang tua yang berebut. Darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Selain itu, molekul protein tertentu yang dinamakan antigen dan antibodi juga ada di dalam darah manusia. Antigen merupakan molekul protein yang ada di permukaan sel darah merah, sedangkan antibodi adalah protein yang ditemukan dalam plasma darah. Antigen terdiri dari dua macam, yaitu antigen A dan antigen B. Ada atau tidak adanya kedua antigen tersebut bisa mempengaruhi jenis atau golongan darah seseorang, yaitu A, B, AB, dan O. Pak Ahmad dan Bu Sita dengan parental 1, yaitu Pak Ahmad laki-laki golongan darah A, dengan genotip satunya yaitu IAIA, kemudian parental 1 Bu Sita perempuan golongan darah AB dengan genotip satunya IAIB. Kemudian dikalikan IAIA dan IAIB, menghasilkan F1 IAIA yaitu golongan darah A, IAIA yaitu golongan darah A, IAIB yaitu golongan darah AB, IAIB yaitu golongan darah AB. Jadi, kemungkinan anak dari pasangan Pak Ahmad dan Bu Sita bergolongan darah A dengan persentase yaitu 50% dan golongan darah AB dengan persentase 50%. Selanjutnya yaitu Pak Rizal dan Bu Indah. Parental pertamanya Pak Rizal yaitu laki-laki golongan darah O dengan genotip satunya IOIO. Parental satunya Bu Indah perempuan golongan darah B dengan genotip satunya IBIO. Kemudian IOIO dikali dengan IBIO menghasilkan F1 IBIO yaitu golongan darah B, IBIO yaitu golongan darah B, IOIO yaitu golongan darah O, IOIO yaitu golongan darah O. Jadi, kemungkinan anak dari pasangan Pak Rizal dan Bu Indah bergolongan darah B dengan persentase 50% dan golongan darah O dengan persentase 50%. Jadi, Ozzy adalah putra dari pasangan Pak Ahmad dan Bu Sita. Untuk meyakinkan hasil tes golongan darah dapat dilakukan dengan tes PCR. PCR atau polymerase chain reaction adalah metode untuk menciptakan jutaan hingga miliaran salinan dari segmen DNA tertentu, yang memungkinkan untuk dilipat gandakan sampel DNA yang sangat sedikit hingga mencapai jumlah yang cukup untuk dipelajari secara detail. Sebagian besar PCR mengandalkan mesin pengatur siklus suhu. Mesin ini membuat bahan-bahan bereaksi mengalami siklus pemanasan dan pendinginan yang berulang. Hal ini memungkinkan terjadinya berbagai reaksi kimia yang bergantung pada suhu, khususnya pelelehan DNA dan replikasi DNA. PCR dapat digunakan sebagai bagian dari tes yang sensitif untuk mengetahui tipe jaringan. Hal yang penting dalam transplantasi organ. Pada 2008, ada usulan untuk mengganti tes golongan darah berbasis antibodi dengan tes berbasis PCR.
PCR juga dapat digunakan untuk sidik jari genetik, teknik forensik yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau suatu organisme dengan membandingkan DNA mereka melalui beberapa metode berbasis PCR. Beberapa metode sidik jari PCR memiliki kemampuan diskriminatif yang tinggi dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan genetik antar individu, seperti orang tua dengan anaknya atau hubungan di antara saudara kandung. Dan ini adalah proses dari PCR. Yang pertama yaitu sampel DNA yang sudah didapatkan dari orang yang akan dicek. Nah, DNA asli ini hijau itu akan diperbanyak. Kemudian dipecah menjadi dua. Yang pertama itu mengalami proses pemisahan atau denaturasi pada suhu 94 sampai 96 derajat Celcius. Kemudian memasuki tahap kedua yaitu penyepuhan atau penempelan pada suhu kurang lebih sekitar 68 derajat Celcius. Kemudian masuk ke dalam tahap yang ketiga yaitu pemanjangan atau elongasi pada suhu kurang lebih 72 derajat Celcius. Hasil elektroforesis dari fragmen DNA setelah diamplifikasi atau diperbanyak dengan PCR. Untuk yang nomor 1 itu ayah atau Pak Ahmad, yang kedua anak yaitu Ozi, dan yang ketiga ibu atau Bu Sita. Si anak mewarisi beberapa, tetapi tidak semua sidik jari DNA dari masing-masing orang tuanya. Seperti terlihat pada gambar, pada kolom nomor 2, di situ terdapat hubungan garis titik-titik dengan kolom 1 dan kolom 3. Itu menunjukkan bahwa sang anak mewarisi dari orang tuanya. Seperti tampak pada gambar, sang anak terdapat hubungan dengan ayah dan ibunya, yaitu digambarkan dengan garis titik-titik, terlihat bahwa itu terhubung dengan ayah dan juga terhubung dengan ibu. Artinya sang anak mewarisi dari kedua orang tuanya. Tapi si anak mewarisi beberapa saja, tidak semua sidik jari DNA dari masing-masing orang tuanya. Sehingga anak tersebut mendapatkan sidik jari DNA baru yang unik. Jika hasil elektroforesis dari fragmen DNA setelah diamplifikasi atau diperbanyak pada Ozi tidak mempunyai kesamaan atau tidak mewarisi, berarti Ozi bukan putra dari pasangan Pak Rizal dan Bu Indah. Nomor 2, untuk mengecek seseorang mengidap virus COVID-19 dilakukan tes antibodi dan antigen. Jelaskan perbedaan keduanya dengan detail dan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ada beberapa sampel yang digunakan untuk mengecek apakah seseorang terkonfirmasi positif COVID-19 atau tidak. Yang pertama yaitu ada rapid test antibody yang menggunakan sampel darah. Yang kedua yaitu rapid test antigen dengan menggunakan sampel lendir hidung dan tenggorokan. Yang terakhir yaitu tes PCR menggunakan sampel lendir hidung dan tenggorokan. Rapid Diagnostic Test atau RDT adalah alat tes sederhana yang didasarkan pada deteksi protein dari virus COVID-19 atau antigen dalam sampel pernafasan, misalnya dahak atau usap tenggorokan atau deteksi dalam darah atau serum antibodi manusia yang dihasilkan sebagai respon terhadap infeksi. Rapid Test Antibody. Rapid test antibody adalah tes yang mendeteksi adanya antibodi dalam darah orang yang diyakini telah terinfeksi COVID-19. Antibodi diproduksi selama berhari-hari hingga berminggu-minggu setelah infeksi dengan virus. Kekuatan respon antibodi tergantung pada beberapa faktor, termasuk usia, status gizi, tingkat keparahan penyakit, dan obat atau infeksi tertentu seperti HIV yang menekan sistem kekebalan. Hasil tes ini dapat dengan cepat didapatkan hasilnya. Pemeriksaan ini menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Hasil pemeriksaan rapid test antibodi untuk COVID-19 dibaca sebagai reaktif atau positif dan non-reaktif atau negatif. Rapid test antigen adalah jenis rapid diagnostic test atau RDT
mendeteksi adanya protein virus atau antigen yang diekspresikan oleh virus COVID-19 dalam suatu sampel dari saluran pernapasan seseorang seperti hidung dan tenggorokan dengan alat cotton pad panjang. Virus penyebab COVID-19 memiliki beberapa antigen yang sudah dikenali, seperti nukleokapsid fosfoprotein dan spike glikoprotein. Jika antigen target hadir dalam konsentrasi yang cukup dalam sampel, itu akan mengikat untuk antibodi spesifik yang dipasang pada strip kertas yang tertutup dalam casing plastik dan menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi secara visual, biasanya dalam 30 menit. Antigen yang terdeteksi diekspresikan hanya ketika virus bereplikasi secara aktif. Tes ini merupakan teknologi membran nanopartikel koloidal emas yang menggunakan antibodi monoklonal untuk mendeteksi presensi dari nukleoprotein antigen virus SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Kinerja AGRDT atau tes antigen ini ditentukan oleh sensitivitas dan spesifitas tes untuk mendeteksi infeksi dibandingkan dengan standar referensi, yaitu NAAT atau Nucleic Acid Amplification Test. Alat tesnya yaitu RT-PCR. Sensitivitas adalah persentase kasus positif menurut standar referensi NAAT yang terdeteksi positif oleh AGRDT yang dievaluasi. Spesifisitas adalah persentase kasus negatif menurut standar referensi NAAT yang terdeteksi negatif oleh AGRDT yang dievaluasi. Berikut adalah perbedaan dari rapid test antibodi dan antigen. Yang pertama, rapid test antibodi, nama lainnya yaitu tes serologi, sedangkan untuk antigen, tes diagnosa cepat atau rapid swab. Kemudian sampel pada rapid test antibodi yaitu darah, sedangkan pada rapid test antigen yaitu lendir dalam hidung dan tenggorokan. Untuk sasarannya dalam tes antibodi yaitu antibodi dalam darah, sedangkan sasaran pada rapid test antigen yaitu protein dari virus corona. Untuk diagnosa pada tes antibodi sebagai proses screening awal, sedangkan pada rapid test antigen yaitu identifikasi virus corona aktif. Lama deteksi pada rapid test antibodi yaitu 5-10 menit, sedangkan pada rapid test antigen sekitar 20-30 menit. Untuk tingkat akurasinya pada rapid test antibodi kurang akurat, sedangkan pada rapid test antigen deteksi real time, sensitivitas hingga 80%. Kemudian tujuan pada rapid test antibodi yaitu identifikasi kemunculan antibodi seseorang akibat infeksi virus corona. Sedangkan untuk rapid test antigen bertujuan mengidentifikasi infeksi aktif virus corona lewat deteksi protein. Perbedaan selanjutnya yaitu sensitivitas pada tes antibodi yaitu sebesar 88,66%. Sedangkan pada rapid test antigen 30-80%. Selanjutnya, spesifisitas pada rapid test antibodi yaitu 90,63%, sedangkan pada antigen yaitu 100%. Untuk interpretasi hasil pada rapid test antibodi, positif itu artinya sudah memiliki antibodi. Kalau negatif berarti belum memiliki antibodi. Untuk interpretasi hasil pada rapid test antigen, positif artinya sedang terjadi infeksi, kalau negatif tidak terjadi infeksi atau antigen tidak terdeteksi. Untuk kelebihannya, rapid test antibodi umum digunakan cepat dan mudah. Untuk rapid test antigen juga cepat dan mudah. Kekurangan pada rapid test antibodi yaitu tingkat kejadian positif palsu dan negatif palsu tinggi, tetap memerlukan konfirmasi RT-PCR. Kemudian kekurangan pada rapid test antigen itu juga tingkat kejadian positif palsu dan negatif palsu juga tinggi, tetap memerlukan konfirmasi RT-PCR. Mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi? Antibodi sudah terdeteksi pada akhir minggu pertama penyakit pada sebagian pasien,
Tetapi perkembangannya juga dapat memerlukan waktu berminggu-minggu pada pasien-pasien dengan infeksi subklinis atau ringan. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar pasien mengembangkan respon antibodi hanya pada minggu kedua setelah timbulnya gejala. Ini berarti bahwa diagnosis infeksi COVID-19 berdasarkan respon antibodi seringkali hanya mungkin dalam fase pemulihan, ketika banyak peluang untuk intervensi klinis atau gangguan penularan penyakit taladistis sudah berlalu. Tes deteksi antibodi yang menargetkan COVID-19 juga dapat bereaksi silang dengan patogen lain, termasuk virus corona manusia lainnya, dan memberikan hasil positif palsu. Selain itu, keberadaan antibodi yang mengikat COVID-19 tidak menjamin bahwa antibodi tersebut adalah antibodi yang menetralkan atau memberi imunitas perlindungan. Tes untuk mendeteksi respon antibodi terhadap COVID-19 untuk diagnosis klinis, bagaimanapun tes tersebut memiliki kegunaan yang terbatas karena mereka tidak dapat dengan cepat mendiagnosis infeksi akut untuk menginformasikan tindakan yang diperlukan untuk menentukan pengobatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan rapid test antigen virus corona memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan rapid test antibodi. Akan tetapi, pemeriksaan rapid test antigen dinilai belum seakurat tes PCR untuk mendiagnosis COVID-19. Pada tes antigen, jika konsentrasi antigen sasaran pada sampel cukup, antigen tersebut akan mengikat antibodi yang terdapat pada strip uji dan akan menghasilkan tanda visual. Hasil biasanya didapatkan dalam waktu 30 menit. Antigen yang terdeteksi hanya bisa diekspresikan saat virus aktif berefikasi. Oleh karena itu, tes ini paling baik digunakan untuk mengidentifikasi infeksi pada fase akut atau tahap awal infeksi. Karena pada tes antigen itu memeriksa apakah virus corona itu ada dalam tubuh manusia. Karena yang dicek langsung adalah protein dari virus tersebut, bukan antibodi dari tubuh manusia itu sendiri. Kaitan tes antigen dengan RT-PCR. Tes deteksi cepat antigen mampu mendeteksi SARS-CoV-2 dengan sensitivitas tinggi dalam sampel nasofaring dengan viral load tinggi. Tetapi sensitivitas menurun secara ketika viral load menurun. Hal ini sering terjadi pada pasien COVID-19. Pada penelitian sebelumnya didapatkan nilai spesifisitas dari tes ini adalah 100%, namun sensitivitas hanya 30,2%. Sensitivitas buruk COVID-19 AG Respistrip menyebabkan hasil negatif palsu. Oleh karena itu, tes COVID-19 AG Respistrip atau tes antigen tidak boleh digunakan sendiri. Untuk diagnosis COVID-19 harus diikuti dengan pemeriksaan RT-PCR. Jadi, untuk tingkat akurasi yang tinggi dengan menggunakan tes amplifikasi asam nukleat atau NAAT seperti real-time reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR. Pemeriksaan rapid test antibodi dan antigen hanya merupakan screening awal. Dengan kata lain, hasilnya harus tetap dikonfirmasi menggunakan RT-PCR atau reverse transcription polymerase chain reaction. PCR mencari keberadaan virus corona melalui RNA dan DNA. Nomor 3, buatlah contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Terdapat kacang kapri bunga putih, biji hijau, dan ukuran kecil disilangkan dengan kacang kapri bunga ungu, biji kuning, dan ukuran besar. Maka keturunan F1-nya sebagai berikut. Parental satunya yaitu P besar, H besar, H besar, K kecil disilangkan dengan P kecil, H kecil, H kecil, K besar. Fenotipnya yaitu bunga putih, hijau, kecil, disilangkan dengan bunga ungu, kuning, besar. Gametnya yaitu P besar, H besar, K kecil, disilangkan dengan P kecil, H kecil, K besar. F1-nya P besar, P kecil, H besar, H kecil, K besar, K kecil, dengan fenotip bunga putih, biji hijau, dan ukuran besar. Apabila sesama F1 disilangkan, maka akan mendapatkan F2 sebagai berikut. P2-nya
parental duanya yaitu P besar, P kecil, H besar, H kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan P besar, P kecil, H besar, H kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya yaitu bunga putih, hijau besar disilangkan dengan bunga putih, hijau besar. Gamet seperti yang terlihat pada layar. Kemudian F2-nya tadi disilangkan dan dua sebagai berikut seperti tampak pada layar. Kemudian dari keturunannya dirinci sebagai berikut seperti tampak pada layar dengan keterangan kuning kacang kapri bunga putih biji hijau besar, hijau kacang kapri bunga putih biji hijau kecil, biru muda kacang kapri bunga putih biji kuning besar, ungu kacang kapri bunga putih biji kuning kecil, biru tua kacang kapri bunga ungu biji hijau besar, coklat kacang kapri bunga ungu biji hijau kecil, abu-abu kacang kapri bunga ungu biji kuning besar, dan yang terakhir yaitu biru kehijauan kacang kapri bunga ungu biji kuning kecil. Didapatkan 64 keturunan F2 dengan rincian sebagai berikut. Kacang kapri bunga putih biji hijau besar sejumlah 27 keturunan, kacang kapri bunga putih biji hijau kecil dengan 9 keturunan, kacang kapri bunga putih biji kuning besar dengan 9 keturunan, kacang kapri bunga putih biji kuning kecil dengan 3 keturunan, kacang kapri bunga ungu biji hijau besar dengan 9 keturunan, kacang kapri bunga ungu biji hijau kecil dengan 3 keturunan, kacang kapri bunga ungu biji kuning besar dengan 3 keturunan, dan yang terakhir kacang kapri bunga ungu biji kuning kecil dengan 1 keturunan. Jadi rasio fenotip F2 pada persilangan tanaman kapri tersebut adalah 27 banding 9 banding 9 banding 9 banding 3 banding 3 banding 3 banding 1. Nomor 4, carilah peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofilia, lalu jelaskan peta tersebut. Penyakit hemofilia diketahui pertama kali muncul di keluarga kerajaan, yaitu pada garis keturunan keluarga kerajaan Inggris. Hemofilia disebabkan oleh mutasi genetik. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia menyebabkan darah kekurangan protein pembentuk faktor pembekuan. Kekurangan faktor pembekuan ini akan menyebabkan darah sukar membeku. Seperti berikut silsilah dari keluarga kerajaan Inggris yang menderita hemofilia. Dari diagram di atas, kita dapat melihat bahwa sebagian besar anak laki-laki dari garis keturunan Ratu Victoria meninggal dunia di usia yang sangat muda. Putra bungsu Victoria sendiri, yaitu Pangeran Leopold, harus menjalani hidup di bawah pengawasan setiap saat. Padahal Pangeran Leopold adalah seorang yang amat cerdas dan suka mencoba hal-hal baru. 3 putri Victoria yang menjadi pembawa gen atau karier penyakit ini yaitu Vicky, Alice, dan Beatrice, dan bagaimana nasib anak laki-laki keturunan mereka. Putri Victoria atau Vicky adalah putri sulung Ratu Victoria, lahir pada tahun 1840. Ia menikah dengan Kaisar Jerman Frederick III. Dari pernikahannya itu, ia melahirkan 8 orang anak, yaitu William III, yang kemudian menjadi Kaisar Jerman, Charlotte, Pangeran Heinrich, Pangeran Sigismund, Putri Victoria, Pangeran Waldemar, Sophie, atau kelak menjadi Ratu Yunani, dan Margaret yang bergelar Landgravin Hesse-Kassel. Malangnya, 2 anak dari anak laki-lakinya mengidap penyakit ini dan meninggal di usia sangat muda, yaitu Pangeran Waldemar usia 11 tahun dan Pangeran Sigismund pada saat berusia 2 tahun. Sementara Putri Alice yang merupakan anak ketiga dan putri kedua Ratu Victoria dan Pangeran Albert menikah dengan Louis IV, Grand Duke of Hesse. Dari pernikahannya ini, mereka memiliki 7 orang anak, yaitu Alexandra Fyodorovna, Putri Victoria, Putri Elizabeth, Agnes Louis, Putri Irene, Pangeran Frederick, dan Putri Mary.
Pangeran Friedrich, anak laki-laki Putri Alice, menderita hemofilia dan meninggal di usia 3 tahun. Sementara putri sulungnya, yaitu Alexandra Fyodorovna, adalah nama yang tak asing lagi. Ia adalah istri dari Tsar Nicholas II dari Rusia. Alexandra memiliki 5 orang anak, dengan satu-satunya anak laki-laki, yaitu si bungsu Alexei. Alexei dikenal pengidap hemofilia dan terus sakit sejak kecil. Sementara itu, putri ketiga Victoria yang membawakan penyakit hemofilia adalah Putri Beatrice. Ia menikah dengan Philip VI dari Spanyol. Dari pernikahannya itu, ia memiliki 4 orang anak, yaitu Alexander Mountbatten, Putri Victoria kelak menjadi Ratu Spanyol, Pangeran Leopold Mountbatten, dan Pangeran Maurice dari Battenberg. Dua nama pangeran terakhir juga menderita hemofilia dan meninggal dunia di usia 31 dan 23 tahun. Sedangkan Putri Victoria menikah dengan Alfonso XIII dari Spanyol, memiliki 2 anak laki-laki yang semuanya pengidap penyakit ini, yaitu Alfonso dan Gonzalo yang keduanya meninggal dunia di usia muda. Hampir sebagian besar anak dan cucu laki-laki dari garis keturunan Ratu Victoria, sekitar 16 orang dari 3 keturunan, mengidap penyakit hemofilia dan menyebabkan mereka meninggal di usia sangat muda. Beberapa bahkan belum sempat naik tahta. Maka tak heran jika penyakit ini merupakan momok mengerikan bagi keluarga kerajaan selama ratusan tahun dan dianggap sebagai kutukan. Sampai saat ini diperkirakan keturunan Ratu Victoria yang menyebar sebagai bangsawan di seluruh wilayah Eropa dari Spanyol, Jerman hingga Yunani masih ada yang membawa penyakit ini. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.